Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Jena Arifin SPDI, penyuluh agama Islam fungsional di Kementerian Agama Kabupaten Garut. Pada saat ini, insya Allah saya akan membicarakan tentang kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Yang artinya setiap jiwa yang diberi ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengalami kematian. Kemudian ia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tempatkan kita di dunia ini, dan pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentunya kita akan kembali kepada Allah melalui kematian, yang mana kematian ini, saudara, sangat ditakuti oleh seluruh manusia, termasuk kita pun mungkin takut oleh kematian ini. Mengapa? Karena kematian ini merupakan hal yang sangat ditakutkan, karena ketika ruh keluar dari jasad ini menyakitkan dan sangat mengerikan. Ditambah lagi, saudara, ketika seseorang mengalami kematian, syaitan laknatullah menggoda, membisikkan supaya orang tersebut ketika kembali kepada Allah, ketika ruh keluar dari jasadnya, dia terlepas daripada iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita bahwa ketika kita melihat, menyaksikan orang yang syakatul maut, maka mesti dibimbing dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, lakinu mautakum kalamihi la ilaha illallah, fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Talkinkan atau bimbing olehmu orang yang ketika syahadatul maut itu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mengapa? Karena kata Nabi, barang siapa yang ketika syahadatul maut dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dakhala jannah, maka dia akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, dijelaskan pada salah satu kitab, yaitu kitab Daqaiqul Akhbar, bahwa ketika ruh keluar dari jasad manusia, ataupun mungkin dari jasad kita, ini ruh itu keluar dari 4 tempat. Yang pertama, ruh keluar dari anusnya. Yang kedua, ruh keluar dari mulut. Yang ketiga, ruh keluar dari embun-embun. Dan keempat, ruh keluar dari hidung. Ruh keluar dari anus itu biasanya disertai dengan keluarnya kotoran-kotoran. Ini sangat mengerikan, na'udzubillah. Dan begitupun ketika ruh keluar dari mulut, biasanya mulutnya menganga, matanya melotot, bahkan terkadang lidahnya menjulur. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, ruh terkadang dicabut oleh malaikat Jibril itu dari embun-embun. Ketika ruh keluar dari embun-embun, biasanya matanya melihat ke atas. Dan yang keempat, ruh itu keluar dari hidungnya. Inilah orang yang
dimuliakan oleh Allah, yang memiliki amal yang sangat mulia di depan Allah. Ketika orang keluar ruhnya dari hidungnya, maka dia akan kelihatan tenang. Dan begitu pun ketika ruh sudah keluar dari jasadnya, maka tubuhnya lemas, segar, seperti orang yang sedang tertidur pulas. Ini anugerah yang luar biasa dan ini sangat kita harapkan. Saudara, dengan demikian, karena kematian ini tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa lari dari kematian, makanya semestinya kita ketika hidup di dunia ini, kita memanfaatkan hidup ini untuk semata-mata taatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar ketika kita saat datang kematian, kita dalam keadaan taat dan ibadah, dan mudah-mudahan kita termasuk bagian orang yang husnul khatimah. Demikian yang saya bicarakan tentang kematian singkat, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.